artinya al-mutawaddi bi siyabihi, yaitu orang yang menutupi dirinya dengan pakaiannya. Jadi berselimut itu muzammil itu artinya orang yang menutupi dirinya bi siyabihi dengan pakaiannya. Gitu. Al-mudaththir seperti juga makna daripada al-mudaththir, maknanya juga sama, orang yang menutupi dirinya dengan pakaian. Kalau orang Jawa itu maknanya kemulan, kerubutan, ya, kerubutan. Baik. Wa hadzal wasfu, dan sifat ini hasolat terjadi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina akramahullah, ketika Allah memuliakannya birisalati, dengan risalahnya. Jadi Rasulullah sampai merasakan kedinginan luar biasa terjadi ketika Allah memuliakannya. Biasanya memang orang panas dingin itu bisa karena jatuh, juga bisa karena naik itu biasanya itu, ya, bisa karena naik. Jadi tidak dikira-kira tiba-tiba naik, itu biasanya apa namanya, panas dingin, ya, gitu. Seperti dulu apa namanya, ketua kiri sebelumnya itu, ya, padahal nggak pernah terdengar sakit beliau itu, Pak. Baru diumumkan ketua PW dia tuh langsung masuk rumah sakit. Nabi juga begitu, karena mengingat besarnya tanggung jawab. Tapi juga ada orang yang karena panas dingin itu karena ujung-ujung jatuh, itu juga bisa panas dingin gitu kan, ya, bisa panas dingin. Nah ini Nabi panas apa berdinginnya itu sejak akramahullah, Allah memuliakannya di risalah ini dengan risalah. Wabtidaihi bi'inzali wahyi, dan sejak awal diturunkannya wahyu kepadanya bi'irsali Jibril ilaihi, dengan diutusnya Jibril alaihissalam kepadanya. Ini yaitu juga sejak awal turunnya wahyu kepadanya dengan datangnya Jibril kepadanya, diutusnya Jibril kepadanya. Faro'a, maka Nabi melihat amron, suatu perkara, lam yarah, yang belum pernah ia lihat, mislahu, seperti itu. Nah, itu. Jadi tidak pernah bayangkan ujuk-ujuk terjadi pada dirinya, itu kekagetan luar biasa. Ya. Tiba-tiba dapat wahyu, tiba-tiba kedatangan Jibril yang belum pernah Nabi lihat sebelumnya. Wala yaqdiru 'ala sababi lahu, dan tidak ada yang mampu untuk bertahan, ya, kepadanya illal mursalun, kecuali hanya seorang rasul. Dan tidak ada yang mampu untuk menetapkan diri kepadanya kecuali hanya seorang rasul. Faktarahu, maka nampaklah baginya ibtidaikan, di awal hal tersebut, inzi'aju, yaitu apa? Seperti gangguan. Nabi itu kayak apa? Kesurupan, kayak kesurupan, haber-haber kalau sekarang, berhalusinasi, ya, sudah berhalusinasi. Ya. Jadi orang kalau kaget dengan kekagetan yang besar itu, maka akan terjadi kepada inzi'aj, ya. Jadi rasa takut, ya, situ melahirkan sebuah gangguan kejiwaan.
itu nabi. Sehingga nabi itu kaljununi, seperti orang yang kemasukan jin, itu ya, kemasukan jin. Istrinya tidak lihat apa-apa, tapi nabi itu menceritakan sesuatu yang tidak dilihat oleh istrinya. Itu kan kayak orang rasukan jin, ya. Makanya majnun itu kan diambil kata jin, tertutup, jin. Ya. Aina ra'a Jibril alaihi salam, ketika Rasulullah itu melihat Jibril alaihi salam. Jadi nabi itu seperti kena gangguan ketika melihat Jibril. Ya. Kayak apa sekarang? Anak indigo kayak. Anak indigo itu kan yang lain tidak ada, tenang saja dia ketakutan. Karena melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Ini juga sama. Rasulullah itu melihat Jibril di saat orang-orang sekitar tidak melihat. Fa'ata ila ahli, maka kemudian Rasulullah mendatangi istrinya. Faqala, kemudian dia berkata, Zamiluni, 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 selimutilah aku, Zamiluni, selimutilah aku. Minta diselimuti dengan pakaian siap. Wa dan nabi tar'atu paraisu, tar'atu yaitu raqdul wabak, gitu Pak, bergemuruh, apa namanya, saking rasa takutnya, kedinginan yang dahsyat, tar'atu jadi bergemuruh, paraisu ai sodro, dadanya bergemuruh. Jadi suatu sekerat daging yang ada antara dada dengan pundak, itu kalau dalam makna Majmu' Ma'ani itu, jadi sekerat daging yang ada antara dada dengan pundak. Apa kira-kira? Jantungnya ya, wah, gitu. Ya, diduk gitu Pak. Itu apa rasa takutnya Nabi, ya, sampai seperti itu. Summa ja'ahu Jibril, kemudian datang kepada Rasul Jibril. Faqala, kemudian Jibril berkata, Iqra, bacalah. Faqala, maka Nabi menjawab, Ma'a Nabi qari'in, saya tidak bisa membaca. Falatau, maka kemudian memeluk kepada Rasulullah. Siapa yang memeluk ini? Jibril. Ya. Falatau. Ini fi'il fa'ilnya Jibril kepada Nabi. Hatta sampai balaga, sampai minggu dari Nabi al-judduh, yaitu kesungguhan yang keras. Ini maksudnya Nabi itu mau melepaskan tapi tidak bisa. Jadi didekap oleh Jibril. Hatta balagha ma'asud itu sampai Nabi itu mengerahkan seluruh potensinya untuk lepas tapi tidak bisa. Wa yu'alijuhu, dan Jibril kemudian memberi jalan keluar kepada Rasulullah alal qiraat, untuk membacanya. Ya. Faqara'a sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bisa membacanya. Ya. Summa alqallahu alaihi sabat, kemudian Allah melimpahkan kepada Rasulullah SAW as-sabata, keterteguhan hati, sehingga Rasulullah itu sekali dituntun oleh Jibril, ya, sebagai jalan keluar supaya bisa baca, kemudian Rasulullah langsung diberi oleh Allah SWT as-sabat,
itu keteguhan, sehingga sekali dituntun diikuti Nabi, Nabi langsung hafal. Nabi langsung hafal. Ya, makanya menghafal Quran itu tidak mesti harus sudah bisa baca dulu. Ya, seperti anak TK, anak SD 1 2 itu tidak. Kalau diajak menghafal harus bisa baca dulu, tidak jadi menghafal. Makanya kemudian metode terbaik untuk mengajak atau mendidik hafalan Quran bagi orang yang belum bisa baca yaitu metode Jibril itu. Ya. Dibaca, diikuti, dibaca, diikuti, dibaca, diikuti, terus berulang-ulang, gitu. Sehingga anak TK sudah bisa hafal juz. Padahal kalau dikasih Quran ya belum bisa baca. Itu namanya metode Jibril. Metode Jibril. Dan bukan karena kehebatan Rasul, di sini dijelaskan sekali dituntun langsung diikuti langsung hafal. Tapi ini disebutkan Allahu alaihi hasanah. Jadi Allah SWT menganugerahkan kepada Nabi ketakwaan, sehingga sekali mengikuti wa taba alaihi, dan mengikuti kepadanya, kepada Nabi al-wahyu wahyu dan wahyu berikutnya, hatta balagha, sampailah mablagan ma balaghahu ahadun minal mursalin, sampai hingga sampailah kepada suatu tempat yang dicapai, balaghahu yang dicapai ahadun oleh seorang minal mursalina dari para rasul-rasul. Subhanallah, maha suci Allah. Ma'adanu tafawuti, betapa besar perbedaan baina ibtida'i nubuwatihi, antara awal kenabian Rasul, wa nihayatiha, dan akhir daripada kenabian Rasul. Ini sangat beda, jauh perbedaannya. Kalau awal-awal kenabian, Nabi itu penuh dengan ketakutan. Ya, tapi di akhir kenabian, ketika turun wahyu, maka Nabi penuh kelapangan. Gitu. Karena Nabi sudah merasa selesai menjalankan tugas dari Allah, menyampaikan wahyu. Itu bedanya. Kata tata bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi perbedaannya sangat jauh. Di awal kenabiannya Nabi berat tantangannya menerima wahyu, ya. Tapi ke akhir kenabiannya, nah itu malah ini. Walihada, oleh karena inilah khotoba, menyeruhu kepada Nabi Allahu sapa Allah bihadal wasfi, dengan sifat ini, ya ayyuhal muzammil, alladzi yang wajada, Allah dapati minhu dari Nabi di awal amrihi, di awal perintahnya kepada Nabi. Jadi sehingga Allah memanggil Rasulullah dengan sifat ini, ya ayyuhal muzammil, bukan ya Muhammad, ya Nabi Allah, bukan, tapi ya ayyuhal muzammil. Ini menggambarkan psikologi Nabi itu memang berat sekali, ya, memang berat menerima amanah kenabian. Ya. Maka kemudian, nah
jalan keluar mengatasi beban psikologisnya itu apa? Ini pelajaran yang berharga di sini. Ya. Wa amarahu, maka kemudian Allah memerintah kepada Nabi guna di sini bil ibadati, dengan ibadah gitu. Jadi Allah tahu beban psikologi Nabi di awal kenabiannya. Ternyata solusi menyelesaikan beban-beban psikologi itu ternyata dengan ibadah. Maka ini yang dilakukan oleh Al-Ustaz Abdullah. Semakin banyak tantangan yang dibuat sendiri itu ya, maka menghadapinya tidak dengan hal-hal yang bersifat material, tapi dihadapi dengan hal yang bersifat spiritual, ibadah. Semakin banyak tantangan, maka semakin awal sholat tahajudnya, gitu Pak. Ya. Karena yang boleh dilakukan lama-lama itu sholat tahajud. Gitu. Kalau sholat fardu malah tidak boleh lama-lama, karena sholat fardu itu kan harus berjamaah. Sementara berjamaah itu diperintah oleh Nabi supaya imam meringankan, kan gitu. Jadi berlama-lama dalam ibadah, ya dalam sholat tahajud itu, karena dalam sholat fardu itu tidak boleh lama-lama. Artinya tidak boleh memberatkan. Dilihat jamaahnya, kecuali memang jamaahnya itu sudah bersepakat untuk sholat lama. Itu sholat lama. Baik, jadi ternyata Allah yang Maha tahu beban psikologi Nabi yang sangat berat itu, ternyata solusinya Allah memerintah Nabi supaya ibadah. Nah, ini al-muta'alliqati bihi, yang berkaitan dengannya. Ya, maka perintahnya di sini kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Bukan bangun malam. Ya, ada masalah bangun malam. Itu ikhtiar mencari solusi. Dari solusi. Dan itu sudah menjadi budaya, karakteristik kaderullah Islam yang tidak dimiliki dan membedakan kader ormas satu dan ormas lain, ya di situ. Jadi zaman dimuliakan Allah SWT, inilah Ustaz Abdullah Said kemudian menjadikan sholat lain itu adalah ikhtiar mencari solusi masalah. Karena Nabi diperintah Allah seperti itu. Summa kemudian amarah, Allah memerintah kepada Nabi bisabri, untuk sabar. Nah ini setelah sholat yang matang, Allah kemudian memerintah Nabi supaya sabar ala adiyati a'daihi, atas gangguan musuhnya. Ya. Jadi kejos ibadahnya, kemudian sabar menghadapi gangguan musuhnya. Ya. Maksudnya di sini ay ala adiyati qaumihi, yaitu gangguan kaumnya. Summa kemudian
Amaro Allah memerintah kepada Nabi bisodai bi amrihi, ya, untuk berterus terang. Jadi kemudian nanti Allah memerintah kepada Rasulullah itu, ya, untuk berterus terang, ya, bi amrihi dengan perintah Allah, itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dengan turunnya fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, disuruh terus terang itu, ya, sehingga membuat musuh itu apa namanya, ibarat kaca itu, soda itu aslinya berantakan. Jadi Nabi disuruh menyampaikan dengan terang-terangan sehingga menjadikan musuh itu seperti kaca yang kena batu yang keras kemudian apa namanya, pecah berantakan. Itu dia dibuat terkaget-kaget. Ya, itu sotai. Jadi Nabi diberikan terus terang yang memberi efek kepada musuh itu terkaget-kaget. Wah, itu ya pasti. Ya. Ya, ini juga sama dengan kita. Ya. Kita itu Hidayatullah itu kalau sudah apa namanya, angkat program itu langsung pasti. Jadi dengan terang-terang gitu, dibuka sekolah internasional. Nah, itu orang lagi belum ini udah kok bilang internasional. Sehingga orang lain itu yang banyak kaget dia Pak, itu pasti Pak. Itu tidak hanya ilham itu menampakkan diri, tapi tidak memberi efek kaget, itu ilham. Tapi kalau isda itu menampakkan sesuatu yang membuat kaget orang lain. Ya, itu dipasang besar itu. Ya. TK yang Bunaya internasional Model tilik kabeh. Sekarang MI TK yang Bunaya juara, TK juara yang Bunaya MI. Bukan MI. MI internasional. Tapi kalau iklan, apalagi iklan itu hanya sekedar informasi yang kelasnya biasa, tidak membuat orang lain kaget. Iklan. Itulah pilihan kata dalam Quran itu luar biasa. Luar biasa. Kita harus ikhtar, tidak hanya iklan. Itulah Nabi itu diperintah oleh Allah, fasda bima tu'mar, ya Muhammad, terus teranglah kamu apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Itu nyampaikan dakwah secara terang-terangan sehingga membuat kaumnya itu lebih tokoh-tokohnya terkaget. Gitu. Ya. Seperti apa namanya, kaca kena batu langsung jual, gitu. Langsung berantakan. Jadi seperti itu. Tapi pertama Allah menyuruhnya itu bertahap kepada Nabi. Pertama menguatkan spiritualnya dulu dengan menguatkan ibadah. Kemudian baru sabar supaya siap. Kemudian baru Islam. Wa i'lan da'watihim ila Allah. Ya, kemudian mengiklankan seruan terhadap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terang-terangan ngajak mereka kepada Allah. Fa'amarahu, maka Allah memerintah kepada Rasulullah di sini bi asrafil ibadati, dengan ibadah yang paling mulia.
memerintah Rasul ya berupa ibadah yang paling mulia. Wahia, dan dia as-sholatu adalah sholat. Jadi ibadah yang paling mulia, paling agung itu adalah sholat. Jadi apa namanya? Kemudian wabi'akitil awqati, kemudian juga dengan mengokohkan waktu-waktunya. Di sini dalam surah Muzammil itu kemudian apa namanya? Dikuatkan juga, dipastikan waktunya. Ya. Wa abdaliha, dan juga ditetapkan di sini keutamaan-keutamaannya. Sholat yang diperintahkan kepada Nabi. Wa dan ia qiyamul lail adalah qiyamul lail. Wa min rahmatihi ta'ala, dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk di antara kasih sayang Allah, annahu, sesungguhnya Allah, lam ya'murhu, Allah tidak memerintahhu kepada Nabi bi qiyamil laili kulli, untuk qiyamul lail seluruh malam. Ini jadi dalam surah Muzammil itu Allah menetapkan waktunya, dan termasuk tanda rahmat Allah kepada Nabi adalah Allah tidak memerintah Nabi qiyamul lail sepanjang malam. 8 jam berarti nyalain. Gitu. Ustaz, Gimana? kalau yang 8 jam itu nyalain berarti. Ya, itu. Jadi Allah tidak nyuruh Nabi itu sepanjang malam sebagai bentuk kasih sayangnya. Gitu. Ya. Manusia. Karena Allah hanya menetapkan nisbahu, gitu, nisbahu. Bahkan qala, berfirman Allah, umil laila, bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit. Summa qaddara dzalika, kemudian Allah menetapkan ukuran tentang hal itu. Faqala, kemudian Allah berfirman, nisfahu, yaitu separuhnya, atau ungkus minggu, kurangi dari separuhnya, aiminat nisfi, bangunlah separuh malam, atau kurangi dari separuh malam itu, ya, qalilah, tapi menguranginya jangan banyak-banyak, gitulah. Separuh malam dikurangi qalilah, sedikit, sehingga menjadi berapa? Bi ayyauna, sehingga ia menjadi sulusa wa nahwihi, 2/3 malam. Itu perintahnya, bangunlah di waktu malam. Sepertiga apa 2/3? Gimana? Sepertiga apa 2/3? Sulusa, sepertiga. Ya, kalau dalilnya sulusa, berarti sulusan. Jadi sepertiga malam. Jadi tidak apa namanya banyak menguranginya, separuh malam kurangi sedikit sehingga menjadi 1/3 malam. Wa nahwihi, dan semisalnya. Atau zid, tambahilah alaihi, atas 1/3 malam itu. Alaihi artinya dikembali kepada an-nisfi. Atau zid, tambahilah alaihi, atas alan nisfi, separuh malam itu. Ya. Kalau masih kurang, ditambah 1/3, separuh malam itu. Fayakunu, maka kemudian menjadi sulusaini wa nahwihi, sehingga menjadi 2/3 malam.
Ya ini Pak, tarawih yang tak dari jam 8 itu 2/3 malam. Jadi separuhnya jam 00 ditambah lagi sehingga menjadi 2/3 malam. Ya itulah akhirnya tarawih dari jam 8. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmahnya menjalankan salat lain sebagai wasilah menghadapi masalah itu beban yang berat. Itu ternyata itu fleksibel waktunya. Tidak menetapkan Allah harus sepanjang malam, tapi Allah memberi pilihan. Karena di dalam beragama itu tidak boleh tasyadud, yaitu berlebih-lebihan melakukan amal agama di luar batas kemampuannya. Maka harus tawassul, ya harus tawassul. Ya, tidak boleh tasyadud, tapi tawassul. Ibadahnya itu ya sesuai kemampuan. Nah, coba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengukur kemampuan itu bagaimana? Ada ini kan itu. Mengukur kemampuan itu kayak apa? Dan dapat cerita itu mengukur kemampuan, memberi contoh itu pokok Ikhwan Muslimin yang pasti Abdul Azam Yasin, saya Yasin. Nah, pokoknya ada Abdul Azam. Abdul Azam itu memberi contoh, itu memaksimalkan diri itu adalah lari sepanjang lapangan sampai akhir. Nah, itu untuk mengukur kemampuan. Oh, berarti kemampuan saya ternyata 3 putaran, yaitu kalau dia mulai setengah 4, padahal mampunya itu bisa jam 3. Nah, berarti belum pol namanya. Belum pol. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah luar biasanya apa namanya syariat Allah itu luar biasa. Kemudian Allah memerintah kepada Rasul, warattil, dan bacalah Al-Quran tartilan secara tartil. Nah, bacanya tartil, dia mulai baca Quran dengan tartil. Ya, itu dengan tartil. Satu malam hatam berarti kan tartil. Jangan seperti yang lagi viral itu. Ya, gitu. Ayatnya tidak sempurna baca Quran. Ya. Alhamdulillah mana dalim langsung. Kalau mata Dalim Allahu Akbar. Dalim. Harus tartil. Dan alhamdulillah ini yang diperdomani oleh Rijalul Hidayatullah, para aktivis hidayatullah, selalu berusaha baca Quran lebih dalam sholat secara tartil. Ya. Kenapa? Inna tartilal Qur'ani bihi, karena membaca Quran secara tartil yahsulu akan terjadi at-tadabbur, yaitu apa? Tadabbur. Itu. Jadi dengan baca Quran secara tartil, maka yang akan terjadi di situ ada tadabbur. Ya. Minimal mentadabburi
pasrahnya. Nah, minimal jangan sampai kita sholat tidak ada tadabbur sama sekali ya. Minimal kalau baca Quran tadi mentadabburi aspek sastranya. Gitu. Ciri sastra itu apa? Bersaja. Nah, saja itu apa? Kesamaan bunyi di akhir kalimat. Minimal itu. Ya. Maka coba dalam tadabbur itu al-ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya sama itu. Jadi minimal mentadabburi keindahan sastra. Minimal. Karena untuk bisa mentadabburi maknanya harus mengerti bahasa Arab. Ya. Kalau tidak bisa mencapai tadabbur sampai ke dalam kandungan makna secara mendalam, yang paling mudah itu nanti pasti beda, ada rasanya. Ya, ada rasanya. Karena Quran itu kemujizannya. Karena memang turun di era keemasan sastra, sehingga Quran itu kemujizannya itu juga ada aspek sastra. Makanya semua ayat-ayat Quran itu di akhir ayat selalu menyamakan saja, sampai yang mestinya di depan di belakang. Gitu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ingin sama. Mestinya tidak begitu tata bahasanya. Nah, Maliki Yaumiddin, na'budu iyyaka nasta'in, iyyaka kan tidak enak gitu. Tapi maf'ulnya didahulukan untuk menyamakan saja. Nah, ini kalau direnungkan, dihayati minimal pas akhir ayat itu lain rasanya gitu. Lain rasanya. Ya. Ada kesan di sini gitu. Jadi yang dimuliakan Allah memerintahkan untuk baca Quran secara tertib, karena dengan tertib itu yang sulit tadabbur akan terjadi yang namanya tadabbur. Tidak hanya tadabbur, wa tafakkur. Terjadi juga tafakkur. Kalau tafakkur ini lebih kepada menghayati kedalaman maknanya. Wa tahrikul qulubi, dan hidupnya hati. Jadi hati itu aktifnya hati. Wa tahrikul qulub, aktifnya hati. Karena tanda hati itu hidup, karena hati itu aktif. Gitu. Jadi ketika baca itu hatinya itu juga ikut aktif. Tahrikul qulub namanya. Ya. Wa ta'abbudu bi ayatihi, dengan baca Quran secara tertib dia bisa kemudian ta'abbud dengan ayat-ayat Allah. Wastahayyu wal istidad lahu, dan bisa menyiapkan jiwa serta menyiapkan fisik yang sempurna untuk ibadah Allah. Itu kalau apa namanya? Baca Quran secara tertib. Ya. Jadi jam berapa? Oh, masih jam berapa? 34 24. 20 menit lagi Ya. maghrib. Kan sudah mandi semua kan? Oh belum. Nah 5 menit lagi. Ya. Mandi kan 3 menit saja. Baik. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman,
Inna sesungguhnya kami sanulki kami akan menganugerahkan, ya, menganugerahkan. Al-Yulki itu aslinya melempar, ya, melempar. Ya. Sesungguhnya kami akan menganugerahkan alaika kepada kamu ya Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Ai nuhai ilaika hadzal Qur'an as-tsaqila. Ai artinya nuhai kami akan wahyukan ilaika kepadamu ya Muhammad hadzal Qur'an, Qur'an ini as-tsaqila yang berat. Ai al-azimatul ma'aniyahu, yang sangat agung, yang sangat besar maknanya. Al-jalilatu al-sawbuhu, yang sangat agung sifat-sifatnya. Wa ma kana bihadzal wasfi, dan apa-apa yang ada di dalam sifat ini. Hakikun, menjadi nyata. Ayatahayya alahu, untuk menyiapkan diri untuknya. Wa yurattilu, dan membaca tartil. Wa yatafakkaru, dan kemudian tafakkur. Bima, terhadap apa yastamilu, yang dikandung alaihi olehnya. Sehingga baca Quran secara tartil itu bisa menyiapkan, ya. Kemudian bisa tafakkur terhadap kandungan yang ada di dalamnya. Summa dzakarul hikmata, kemudian Allah menyebut hikmah di amri, dalam perintahnya kepada Rasulullah di qiyamil laili, untuk qiyamul lail. Faqala, kemudian Allah berfirman. Nah, setelah ini Allah kemudian menjelaskan tentang hikmah-hikmah daripada qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam, ya, ai as-shalatu fihi ba'da naum, maksudnya nasyi'atal lail itu maksudnya adalah sholat di malam hari setelah tidur. Ya, maksudnya adalah as-sholatu fihi, sholat di dalam dalam malam itu pada setelah tidur. Nah, jadi sholat yang mulai dia asatu wat'an, paling kuat, wat'an apa namanya, berdirinya, wato'an itu aslinya. Tapi ini kinayah, membahas Quran itu menurut dengan sastra. Wato'ah itu aslinya menginjak sesuatu dengan tumitnya, sekeras-kerasnya, itu namanya apa? Wato'ah. Itu namanya apa? Ya. Penuh dengan tekanan. Maka melakukan sesuatu yang menekan-nekan, itu namanya watik. Itu dalam kajian fikih. Ya. Jadi lebih apa namanya, kuat, pijakan kakinya itu lebih kuat kalau dia mulai. Wa aqwamu qilah, dan lebih lurus qilah ucapannya. Jadi bacaan Qur'annya itu lebih fasih. Jadi enak, apa namanya, tepat mengeluarkan huruf-huruf Tuhan itu sesuai dengan makhorijul huruf. Gitu. Ai aqrabul, lebih dekat ila tahsili maksudil Quran, untuk memperoleh apa yang dimaksud oleh Quran. Ya tawatta'u al-Quran al-qalbu wal lisan. Sehingga apa? Ya tawatta'u bergabung, ya, bergabung, ya. Di atas Quran itu antara hati dan lisan. Itu juga apa yang diucapkan oleh lisan, dibaca oleh lisan, itu hati juga meresapi. Jadi sambungnya lisan dengan hati itu adalah baca Quran dalam sholat qiyamul lail. Gitu. Ya. Ini luar biasanya qiyamul lail. Watakil sawagilu, sehingga perkara yang melalaikannya menjadi minimalis. Ya, takilu menjadi apa?
Jika kalau baca Quran di malam hari sholat itu betul-betul bisa menghayati secara tawajuh, ya, karena kelalaian itu hanya sedikit, bisa diminimalisir. Wa yafhamu ma yaqul, dan baca Quran di malam hari itu bisa memahami apa yang dia baca. Itu lebih mudah memahami. Wa yastaqimu lahu amruhu, dan dapat istiqomah baginya atas perintah-perintah. Wa hadza, hal ini bikhilafin nahar, berbeda dengan di waktu siang. Fa innahu, karena sesungguhnya ibadah di waktu siang la yasulu, tidak akan bisa tercapai dengannya hadzal maksud, akan maksud ini, karena siang itu banyak yang menyibukkan itu, banyak yang menyibukkan. Maka inilah kemudian ibadah kepada Allah sebagai wasilah menghadapi masalah dan problem itu tepat sekali kalau kemudian yang begini adalah ibadah malam, namanya qiyamul lail. Baik, kira-kira ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti disambung lagi setelah sholat ibadah. Kalau sudah sore ini ibadah yang paling sempurna adalah menyambut datangnya Imlek. Ibadah paling sempurna. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.